wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, guru di SMA Negeri 1 Rengel, pengampu mata belajar matematika. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 201507147439 di UPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan kelulusan KIN UKM PBG tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi lingkaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media alat bantu aplikasi pembelajaran matematika yang berbasis microsite dan APK. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelas disiapkan dan dipimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kali ini Pak Huda akan memeriksa atau mengabsen Aisyah, Eka, Eli, Inggiatari, Intan, Yusuf tidak masuk ya? Naswa, Nova, Rizky, Rosa, Sernulina, Yuyun, Suntama, Ica, Naila. Ada yang tidak masuk, cuma siapa tadi? Yusuf. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, seperti pertemuan yang kemarin, kita masih menggunakan aplikasi Sibela, aplikasi pembelajaran matematika. Ini yang sudah Pak Huda perbarui. Oke, pada pembelajaran kali ini masih pakai Sibela ini ya. Pembelajaran kali ini ya kurang audio ya. Materinya lingkaran. Ini kita masuk ke garis singgung. Sebelum kita mulai, ini Pak Huda mau kasih satu kisah inspiratif buat
menambah motivasi kalian. Ini soalnya kalau saya paksa audionya full nanti tidak itu. Terima kasih sebesar-besarnya saya aturkan kepada orang tua saya, Bapak Pujidiono almarhum, dan ibu saya, Ibu Sumira, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan teladan dan menumpahkan semua kasih sayang kepada saya. Meskipun Bapak almarhum dan Ibu tidak bisa membaca menulis, tidak pernah merasakan bagus Quran, dan bahkan dengan kondisi pendapatan keluarga yang sangat terbatas, di mana Bapak almarhum sebagai guru, kami dan Ibu sebagai belajar. Dengan berjalan menuju jalan-jalan di kota Yogyakarta, Bapak dan Ibu waktu itu berani membuat keputusan untuk mengizinkan dan membiayai saya melanjutkan sekolah selepas lulus dari SMP tersebut. Alhamdulillah, atas dukungan kedua Bapak dan Ibu serta izin dan kehendak Allah, saya bisa masuk SMA 1 dan kemudian melanjutkan kuliah kita dari kerugian. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah, kasih sayang dan ampunan atas semua dosa-dosanya kepada almarhum Bapak Pujidiono dan Ibu. Semoga jerih payah Bapak dan Ibu mendidik dan membesarkan saya tercatat sebagai amal jariah. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku, Pak Yanti, Pak Ikinan, Pak Senen, serta cikgu, yang telah memberikan banyak berkorban dan ikut membantu perekonomian keluarga supaya saya bisa terus lanjut sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Secara khusus, saya mohon maaf kepada adik Spasi yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Untuk membiayai sekolah kita berdua. Semoga pemadaman kakak-kakak dan ibu mendapat imbalan dan Allah. Oke, jadi saya berkali-kali ini ya itu masih terharu. Pertanyaannya gini, apa yang sudah Anda lakukan untuk membahagiakan orang tuamu? Ada enggak? Atau kamu nuntut yang lebih dan lebih kepada orang tuamu? Iya kan? Nuntut. Enggak kok. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang tuamu? Terutama ya mohon maaf yang orang tuanya dibeli kelebihan rezeki itu malah rasa syukurnya seolah-olah kurang. Padahal tinggal sekolah, belajar, sekolah, yuk sangu belajar. Tapi kan kebanyakan tidak seperti itu. Tidak bersyukur. Ya mulai saat ini apa? Introspeksi. Jadi yang bisa kamu berikan kepada orang tuamu ya dengan kamu giat belajar ini, dengan kamu tekun, nanti kelas 3, kampus mana yang diinginkan, kuliah, sukses, bisa membanggakan orang tua. Dengan apa? Ya dengan pendidikan, bukan dengan, ya memang harta itu bisa itu, mengangkat derajat. Tapi yang terpenting adalah pendidikan, ilmu, itu dunia dan akhirat. Oke. Selanjutnya materi yang kita pelajari kemarin apa? Materi yang kita pelajari kemarin itu adalah lingkaran, tapi lingkaran dan busur lingkaran. Sekarang yang akan kita bahas yaitu lingkaran dan garis singgung. Sebelum kita lanjut, untuk materi lingkaran dan busur lingkaran kemarin, masih ingat bagian-bagian terpenting dari lingkaran? Ada apa saja? Ada jari-jari, ada diameter, ada tembereng, ada juring, ada apotema. Bagian-bagian itu yang nanti kita eksplor lebih lanjut di lingkaran dan garis singgung lingkaran. Oke. Ada
Sebuah pertanyaan sebelum kita lanjut. Kok alat ini? Iya, oke. Bagaimana sih caranya kita mengetahui gerhana bulan dan matahari? Kan tahu kan? Tahu. Tapi untuk tahu mana daerah yang terkena gerhana matahari total dan mana yang terkena daerah penumbranya, itu bagian mana? Bagaimana cara mengetahui? Ditang-hitung. Ya dihitung. Pakai apa? Nah ini. Itu salah satunya nanti menggunakan apa? Garis singgung lingkaran yang akan kita pelajari. Ini coba kita bentar saja. Terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari. Oke, sebelum lanjut, sopo sing ngitung bahwa bulan itu jaraknya 384.400 km. 384.400 km. Sopo sing nggo meteran? Dengan apa kita ngitung? Nyoba apa? Ya dengan matematika. Kalau tidak ada matematika, ngitung nggih apa? Makanya matematika menjadi salah satu ilmu yang penting. Fisika dengan apa? Matematika juga. Lah ini nanti simulasi yang ini itu nanti terkait hal-hal atau materi yang akan kita pelajari, yaitu lingkaran dan garis singgung. Bagaimana terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, bagaimana cara mengetahui daerah yang terkena gerhana matahari total dan mana daerah penumbranya. Daerah penumbra itu apa? Ini total kan di sini, penumbranya di sini. Jadi sing lemeng-lemeng, kan ada bayangan sing lemeng-lemeng itu kan. Itu disebut dengan penumbra. Irisannya seperti apa? Nanti kita pelajari. Oke. Di balik lingkaran ini ya. Lingkaran. Tujuan pembelajarannya ini sama yang seperti kemarin, yaitu jadi tujuan pelajaran kali ini kita yang pertama menerapkan teorema terkait lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Yang kedua membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran, kemudian menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Yang ini kita bahas, yaitu menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Nanti yang sifat-sifat segi empat tali busir itu materi yang selanjutnya. Coba kita simak video pembelajaran ini. Pembelajaran matematika bersama Delphi ini di Matlab. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai garis singgung dua lingkaran. Nah, yang pertama itu adalah garis singgung persekutuan luar atau kita singkat dengan GSPL. Nah, di sini misalkan ada dua buah lingkaran dengan titik pusat P dan Q. Kemudian di sini ada R besar, yaitu jari-jari lingkaran yang pertama, dan R kecil itu merupakan jari-jari lingkaran yang kedua. Lalu kita hubungkan ini adalah jarak antar titik pusat ya, dari titik pusat P ke Q. Nah, di sana ada garis AB. Nah, garis AB tersebut merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. Nah, bagaimana untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar atau di sana garis AB ya? Kita mencari garis AB. Kalau kita translasi atau kita geser, nah ini
suatu segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya itu di sini. Nah, cara mencari panjangnya tadi ini bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Masih ingat teorema Pythagoras? Sisi AB di sini merupakan sisi apa? Sisi tegak atau sisi miring? Sisi tegak. Maka rumus Pythagorasnya akan Sisi mana? Yang mana yang tegak? dikurang. Apa yang dikurang? Kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat dari sisi tegak yang satunya lagi. Berarti bisa kita gunakan rumus Karena ini sudutnya kan sudut GSPL siku-siku, berarti angka sisi dari tegak. PQ kuadrat. Nah, PQ di sini merupakan jarak kedua titik pusat atau kita simbolkan dengan D kecil. Maka rumusnya kita tulis di sini D kuadrat. AP-nya apa? Kurangi. AP-nya adalah Ini jarak dari sini ke sini itu akan sama alas. dengan jari-jari Alas tuh tangan atau dengan apa jari nih? kedua, atau Sam yang besar disebut kecil. samping. Dikuadratkan. Nah, selain garis singgung persekutuan luar atau GSPL, dalam garis singgung dua lingkaran itu ada juga garis singgung persekutuan dalam atau disingkat dengan GSPD. Nah, apa bedanya? Coba perhatikan dua buah lingkaran berikut ini. Itu yang mana? AB itu adalah ini kan? AB itu sisi tegak. Sisi tegak itu nilainya sama dengan sisi miring dikurangi dengan alas atau samping. Atau sisi depan dikurangi sisi samping. Demi depan dikurangi depan dikurangi dengan desa. Depan dikurangi dengan samping. Kan sampingnya AB kan? Depannya adalah PG. Nah, sekarang kita cari. Ketika sudah ditranslasikan AB-nya atau kita cari GSPL ini, nilainya berapa? Nilainya adalah bahwa sisi PA ini adalah sama dengan diameter. Iya kan? Diameternya mana? Diameter ya ini. Diameter ininya kan? Diameternya. Sedangkan jari-jari. Ya, ini jari-jari ya. Oke, jari-jari. Jari-jarinya berapa? Kalau ini adalah D kuadrat dikurangi. D-nya mana? D-nya kan ini, diameter. Iya kan? AP. Tapi ini di sini ditulis D kuadrat dikurangi dengan R. R itu yang mana? Ada dua, ya kan? R besar itu jari-jari diameter lingkaran yang pertama. Iya kan? R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Loh, kenapa kok jari-jari lingkaran yang ini adalah jari-jari lingkaran yang pertama dikurangi dengan jari-jari lingkaran yang kedua? Itu nilainya sama dengan ini loh, sisi apa ini? Sisi alas atau sampingnya. Iya kan? Makanya ini dikurangi karena masuk ke dalam, dikurangi nilai setengahnya kan? Itu yang GSPL. Bagaimana yang GSPD? Karena GSPD itu, ingat, titik gampang. GSPL, L berarti luar ke dalam. Yang GSPD itu dari dalam ke luar. Berarti ini bagaimana? Ini diameter lingkaran yang pertama digeser lagi, ditranslasikan sejauh nilainya dengan diameter yang kedua ini kan? Makanya di sini nilai GSPD-nya itu sama. D kuadrat. D itu apa tadi? Diameter. Diameter kan ini kan? Diameter total itu nilainya sama dengan lingkaran. Jari-jari lingkaran yang pertama ditambah karena dia digeser keluar sejauh jari-jari lingkaran yang kedua. Itu nilainya. 44. Berapa akar dari 144? 12. Ya, jawabannya adalah 12. Jadi, panjang garis singgungnya atau panjang AB adalah 12 cm. Soal berikutnya, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Nah, berarti ini adalah GSPD ya, garis singgung persekutuan dalam. Oke, berarti di sini yang diketahui soal adalah jarak kedua titik pusat atau
berapa? 30 kuadrat Nah, karena dikurangi, dijumlahkan kan berarti berapa? 30 kuadrat dikurangi, ya kan? 4 ditambah 14 tambah 4, 18 kuadrat. akar dari 30 kuadrat dikurangi 14 tambah 4 kuadrat. Kita jabarkan aja ya. Kemudian ini akar dari 30 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. Nilai dari 30 kuadrat yaitu 900 dan 18 kuadrat yaitu 324. Berapa? Maka di sini akar 900 dikurangi 324 nilainya berapa? Akar 576 berapa? 576 jawabannya adalah 24. Jadi panjang dari singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Soal selanjutnya. Gampang kan? Oke. Di sini kita bisa menyimulasikan secara live. Nanti di aplikasi silakan kalian buka. Bisa lewat aplikasi atau microsite yang alamatnya sudah saya kirim kemarin. Di sini kita bisa langsung mensimulasikan GSP-L dan GSP-D. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, ya kan? Coba garisnya saya hilangi ya. Kita coba, ini garis persekutuan dalamnya saya hilangkan, ya kan? Ya kan? Ya. Ini dari luar masuk ke dalam. Coba kita simulasikan. Ini diameternya bisa kita geser. Kita geser. Bagaimana ini jarak AB-nya ini? Kita geser coba. Ini jarak apa? Apa tadi? D-nya. Ini adalah jarak D-nya. D. Kalau ini jarak, nah, diameter yang kedua. Kita kecilkan. Nah, ini bisa digeser. Misalnya kita geser ini. Translasinya sejauh mana sih? Jika titiknya ini kita geser, kalau ini itu putar-putar ya nilainya segini. Kalau kita samakan kemudian nilainya kita kecilkan, maka lingkaran ini kan ini 1 ya masih nilainya. Kalau 0 pasti tidak ada bayangan. Nah, ini kan sama, kalau diameternya sama. Kalau diameternya beda, maka sudut yang membentuknya juga beda. Jaraknya kita perlebar. Nah, ini adalah jarak. Yang ini apa, Pak? Ya, ini adalah hasil dari translasi garisnya. Ini yang persekutuan mana? Dalam. Ini gini kan? Dikecilkan. Jaraknya kita rubah. Hilang. Kita geser. Ini yang terjadi saat gerhana matahari. Jadi bayangan yang fokus itu nanti merupakan bayangan dari apa? Kalau gerhana bulan berarti bayangan bulan. Kalau matahari berarti bayangan bumi ngaling-ngalingi. Kalau gerhana bulan, bayangan apa ya sing ngaling-ngalingi? Sing ngaling-ngalingi matahari loh. Kalau gerhana bulan sing ngaling-ngalingi itu bayangannya apa? Bumi. Kalau gerhana matahari sing ngaling-ngalingi bulan gitu toh. Oh, gambarnya tadi. Oke, sebelum kita lanjut, kita bagi per kelompok sesuai yang kemarin. Silahkan menyesuaikan kelompoknya yang sudah Pak Uda bagi yang kemarin. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Oke.
Kelompok 1, siapa saja kemarin? Sudah? Oke, kelompoknya sudah dibagi. Sekarang silakan diakses di HP-nya yang sudah diinstal kemarin. Bisa lewat Sibela APK atau kalian bisa langsung masuk di link yang sudah saya share di WA. Nanti di situ ada LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ini kita klik. Ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Ini masukkan nama, anggotanya siapa saja, kelas, kemudian kelompok, kemudian next ini. Kemudian masukkan tokennya di sini. Nanti ada muncul ini pertanyaannya. Ada 2 aktivitas 1 dan aktivitas 2 yang harus kalian selesaikan. Kemudian ada ini materi prasyarat kemarin, yaitu tentang konsep teorema Pythagoras. Aturan berdiskusi di sini selama proses diskusi kelas berjalan diharapkan kalian menyelesaikan LKPD. Ini LKPD-nya bisa diakses di HP, jadi Pak Uda tidak perlu membagikan selebaran. Cukup nanti di HP, kemudian kalian ini nanti kalau sudah selesai di foto, kemudian kalian upload di foto masing-masing kelompoknya, diupload di form yang sudah Pak Uda sediakan. Ini ada 2 aktivitas, silakan dikerjakan dan kalian diskusikan bersama-sama. Sudah selesai? Sudah ada kesulitan ya? Sip. Soal nomor berapa? Nomor 3. Navigator kapal laut. Ini mencari jarak pandang cakrawala ya. Nanti di aplikasi bisa langsung disimulasikan, itu ada di teorema yang ke-8 kalau tidak salah. Silakan dibuka. Adem kipas AC. Sudah? Bisa? Oke, siap presentasi ya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, untuk selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 4. Silakan dipresentasikan. Ini soalnya tadi ya? Soalnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai garis satelit komunikasi pengorbit bumi pada posisi yang tepat terhadap bumi. Artinya, jika dilihat dari bumi, satelit tersebut akan berada pada ketinggian dan bujur yang sama. Meskipun bumi berputar dan mengelilingi matahari, satelit Telkom 4 merah putih mengorbit bumi pada garis bujur 108 derajat PT. Jika jari-jari bumi adalah 6.371 km dan satelit Telkom 4 terletak pada ketinggian 35.786.000 km dari permukaan bumi. Apakah satelit Telkom 4 dapat memancarkan sinyal ke seluruh wilayah Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menjawab soal pada pertanyaan nomor 4.
Di sini diketahui ada tinggi, jari-jari, dan juga bujurnya. Nah, misalkan di sini ini adalah dari titik C, sini A adalah titik pusatnya, di mana terletak di tengah-tengah bumi. Di sini A, di sini B atau jari-jarinya, lalu sini C dan di sini D. Bisa misalkan seperti itu. Nah, setelah itu sudah dicari garis atau titik-titiknya tadi, 371 dibagi 6.371 ditambah 35.786 dan diketahui cos tetanya adalah 0,1511 dan tetanya itu diketahui 81,31 derajat. Satelit terletak pada 108 dt, artinya jangkauannya dari 100 sampai 81 dikurangi 81,31 derajat. Diketahui bahwa derajat BT-nya yakni 26,69 derajat BT. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Apakah seluruh wilayah Indonesia dapat di-cover oleh satelit 4 tersebut? seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa satelit terletak pada 108 derajat BT, artinya jangkauannya dari 108 derajat dikurangi 81,31 derajat dan ditemukan hasilnya 26,69 derajat BT. Nah, sedangkan wilayah Indonesia itu terletak pada 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Artinya hanya 26,69 derajat BT saja yang dapat tercover oleh satelit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ini saya menambahi ya. Tadi ada apa? Memberikan kesimpulan hasil presentasinya. Ini tadi kan pertanyaan gini kan? Satelit bumi yaitu Telkom 4 merah putih, orbitnya di sini mulai dari 108 derajat bujur timur, ya kan? Kemudian jika jari-jari bumi itu 6.371 km, jari-jari yang tadi kan. Kemudian ini berarti bisa kita simulasikan. Simulasikan di sini. Satelitnya ketinggiannya berapa aja tadi? Tinggiannya itu 35.000 dari permukaan bumi ya. Iya. Kemudian jari-jari bumi berapa? Jari-jarinya 6.300. 6.371 ini berarti. Ini. Kemudian sudutnya berapa? Sudutnya Katakanlah ini di sini. 108. Bisa digeser kan? Sudutnya gini, di atas misalnya. Saat ini kan di atas. Maka dari hasil apa? Hitungan tadi yang kamu hitung, satelit Telkom 4 itu tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tadi yang ditanyakan Naila. Hanya sebagian. Karena tadi satelitnya kalau Indonesianya mulai terletak di berapa bujur timur? 95 sampai 141. Yang di cover oleh satelit berapa derajat itu cuma hasilnya? 26,69 derajat. Artinya cuma separuh, tidak seluruh wilayah Indonesia yang bisa di cover oleh jangkauan sinyal satelit Telkom 4 tersebut. Makanya kemarin Kominfo itu meluncurkan satelit baru, bukan Telkom tapi Palapa. Kemudian BRI juga meluncurkan satelit perbankannya sendiri, diluncurkan dengan derajat yang berbeda dan ketinggian yang berbeda. Karena satelit itu ada ratusan ribu di atas sana, tapi mengorbit dan muter itu ketinggiannya berbeda dan cara muternya juga beda. Misalnya satelit GPS itu muternya juga berbeda dengan satelit telekomunikasi.
Ada yang dia ngorbit standar gitu, ada yang dia muter 24 jam itu dia muteri bumi sampai sekian kali, itu ada. Jadi beda penggunaan, beda orbit, dan beda caranya dia mengorbit gitu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, diskusinya. Semua sudah berdiskusi, kemudian sudah menguploadnya di Google Form. Nanti penilaiannya selain penilaian kelompok, presentasi, dan keaktifan saat kalian berdiskusi. Makanya diharapkan dengan model pembelajaran seperti ini kalian bisa aktif, bisa saling tukar pendapat, bisa saling tukar pengetahuan. Contohnya seperti ini di yang ini satelit ini kalian bisa mensimulasikannya di sini, mensimulasikan di aplikasi yang sudah Pak udah buat di sini tadi terkait dengan soal nomor 3 terkait satelit ini. Kemudian ada soal nomor 2 navigator kapal laut, ini juga bisa memakai simulasi yang seperti ini. Jadi di aplikasi itu sudah komplit teorema-teorema lingkaran dan bisa kalian pelajari di rumah. Jadi untuk memperluas, untuk meningkatkan pemahaman kalian, tidak harus di sekolah, tidak harus dijelaskan oleh guru, bisa lewat aplikasi yang Pak udah buat, bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Oke, kemudian masuk kita pada refleksi terakhir pembelajaran kita, refleksi. Oke, refleksi. Bentar. Oke, refleksi dan rangkuman. Ini garis singgung berpotongan dengan lingkaran di satu titik. Jelas kan seperti tadi? Ini tidak berpotongan, ya tidak ada garis singgung, tidak ada titiknya. Kemudian titik potong pada lingkaran dengan garis singgung disebut dengan titik singgung. Garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung berpotongan tegak lurus. Itu yang digunakan konsep teorema Pitagoras, bisa diterapkan tadi ketika untuk mencari garis persekutuan dan garis persekutuan dalam. Oke, kemudian refleksinya, apakah saya dapat menggambar garis singgung? Tadi kan ada yang bisa kalian simulasikan tadi. Kalian kira-kira sudah bisa menggambar garis singgung belum? Sudah. Pakai pulpen, pakai aplikasi? Sudah. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian, apakah kalian dapat menentukan apa itu? Panjang garis singgung? Tadi pakai apa? GSPL dan GSPD. PD sekali kamu ya. Dan sifat-sifat garis singgung apakah sudah paham? Yakin? Kalau nanti masih belum paham, silakan dibuka aplikasinya di teorema 1 sampai 8, di situ ada. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan selanjutnya, yaitu nanti kita ketemu di lingkaran dan tali busur. Lingkaran dan tali busur. Maka saya harap sebelum masuk kelas, kalian daripada scroll status, lebih baik scroll materi pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan motivasi untuk senantiasa tetap semangat mencari ilmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.